Perkenalkan, nama saya Ricardo Tabarak dari kelas 11 I1, dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang federasi dan front sawo matang serta cita-cita persatuan. Jadi slide sudah ada, jadi saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu adalah federasi dan front sawo matang. Pada uraian di depan sudah disebutkan bahwa kaum muda terpelajar belum puas dengan perkembangan organisasi pergerakan yang belum bersatu. Kesadaran kebangsaan sudah tumbuh, tetapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Dengan belajar dari perjuangan PI, pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Asas perjuangan PI tidak hanya menginspirasi para pemuda terpelajar, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi yang pada umumnya. Sebagai contohnya yaitu Insinyur Soekarno. Ia belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang dia pimpin sendiri. Perkembangan PNI memang sangat pesat, tapi belum mampu untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Soekarno pernah membentuk konsentrasi radikal pada tahun 1922. Konsentrasi radikal ini dimaksudkan merupakan wadah penyatuan para nasionalis dan partai-partai yang diwakilinya. Gagasan tentang persatuan dan kerjasama antar organisasi itu sudah lama didengungkan oleh PI. Bahkan persatuan menjadi salah satu asas perjuangan PI. Tahun 1926, Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan perlunya diciptakan blok nasional yang terdiri atas partai-partai politik atau organisasi-organisasi pergerakan, baik yang berbasis komunis maupun nasionalis, baik yang agamis maupun yang sekuler, guna menghadapi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Namun sayangnya, pada tahun 1926 dan pada awal tahun 1927, PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri melawan kekuasaan Belanda dan akhirnya dapat dihancurkan oleh Belanda. Dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh. Insinyur Soekarno sendiri mendesak para pemimpin organisasi yang membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan front sawo matang untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior. Nah, federasi di dalam ini harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan aliran yang beragam. Mengingat realitas ini, maka federasi dibuat longgar dan tidak lebur. Insinyur Soekarno sendiri juga segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas ide persatuan melalui sebuah federasi. Soekarno juga bertemu dengan Dr. Sukiman sebagai pemimpin Partai Serikat Islam atau PSI, sebagai organisasi atau partai yang cukup besar di Indonesia pada saat itu. Serangkaian pertemuan dan diskusi dilakukan untuk membahas tentang pembentukan federasi antar partai dan organisasi di Indonesia itu sendiri. Ada pemikiran bahwa organisasi baru hasil federasi itu akan diberi nama Persatuan Rakyat Indonesia atau Sardiman AM 1996. Untuk membahas secara resmi tentang ide federasi tersebut, maka pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung. Yang hadir dalam rapat itu seperti BU, PNI, PSI, PPKI, dan beberapa organisasi pemuda seperti Sumatera Nenbon, kaum Betawi,
Pasundan, kelompok studi Indonesia. Mereka sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, atau yang sering disebut sebagai PPPKI. Kemudian sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dahulu dibentuk semacam panitia yang diketuai oleh Sabirin, dan akhirnya terbentuk kepengurusan tetap PPPKI sebagai berikut. Dewan Penasihat ada Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman. Ketuanya sendiri yaitu Iskak Cokro di Suryo. Sekretaris merangkap bendahara ada Dr. Samsi. Dan adapun tujuan dari PPPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. Yang kedua, menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya, seperti Sang Merah Putih, lagu Indonesia, Indonesia Raya, dan juga bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu cita-cita persatuan. Muncul elit baru di kalangan kaum muda terpelajar telah melahirkan pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Kalangan elit baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, wartawan, agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi kepada rakyat. 7 tahun setelah didirikan Nabi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Seperti telah disinggung di depan bahwa pada tahun 1915 telah dilahirkan organisasi pemuda yang pertama yaitu Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta tanah air. Organisasi ini dirasakan para anggotanya cenderung Jawa sentris, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kongresnya di Solo pada 12 Juli 1918, nama Trikoro Darmo diganti menjadi Jong Java, yang berarti Java Muda. Harapannya masyarakat dan komunitas Sunda di Jawa Barat dan juga kaum Betawi bisa bergabung dengan Jong Java. Pada dasarnya Jong Java ini bukan organisasi yang bisa dibilang politik tetap dan anggotanya yang tidak berpolitik. Organisasi ini lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan, namun dalam perkembangannya atas asal-usul Jong Java itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu adalah anggota yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak boleh berpolitik. Dan kelompok yang kedua itu adalah berusia 18 tahun ke atas yang bisa diizinkan untuk melakukan gerakan politik. Berkembangnya organisasi Jong Java ini telah mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya pada tanggal 9 Desember 1917 berdiri organisasi pemuda Jong Sumatera Bon, yaitu organisasi yang didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Tokohnya antara lain yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Tujuannya itu untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan antar pelajar dari Sumatera. Selain berkembang organisasi pemuda dari berbagai daerah, juga muncul organisasi pemuda dari kelompok agama. Sebagai contoh yaitu dari penganut agama Islam muncul organisasi Jong Islamiyeten Bon atau JIB. Organisasi ini atas ide Agus Salim yang setelah usulnya untuk memasukkan unsur Islam di dalam Jong Java tidak diterima. Oleh karena itu dibentuklah Jong Islamiyeten Bon untuk mewadahi para pemuda yang berasal dari kalangan Islam itu sendiri. Sebagai ketua dari JIB dipercayakan kepada Samsur Rijal dan Agus Salim sebagai penasihatnya. Sekalipun berbasis Islam, JIB memperjuangkan persatuan nasional juga.
Perkembangan organisasi-organisasi pemuda tersebut semakin meramaikan suasana pergerakan kebangsaan di Indonesia itu sendiri. Apalagi setelah beberapa organisasi pemuda mulai bersentuhan dengan gerakan politik. Sebagai contoh, pada lustrum pertama Jong Sumatranan Bond pada tahun 1923, dalam lustrum tersebut Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang bertajuk The Malaysia Tal in Het Verleden Heden en ini de Tekmos, atau dalam bahasa Melayunya itu sekarang itu di masa lampau, sekarang, dan masa datang. Muhammad Yamin melontarkan gagasan pentingnya sebuah majalah kebudayaan yang diberi nama Malaya. Nama ini dalam rangka mengambil hati penduduk Malaya yang masih berada di bawah penjajahan Inggris. Gagasan ini dapat dimaknai bahwa perlunya bangsa Indonesia memiliki bahasa pengantar yang bersumber dari budaya sendiri, kata Restu Gunawan. Pemuda dan perempuan dalam dinamika nasionalisme Indonesia dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah 2012. Begitu juga Jong Java setelah tahun 1924, nuansa politik semakin jelas pada saat itu. Sementara itu JIB sudah sangat kental dengan gerakan politik. Dengan demikian telah terjadi perubahan yang pesat dan radikal di lingkungan organisasi kalangan pemuda. Organisasi pemuda pada saat itu semakin luas untuk mencapai cita-cita persatuan Indonesia. Pada tanggal 15 November 1925 dilaksanakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Hadir dalam pertemuan itu antara lain seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, dan juga Jong Ambon. Ada juga Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, Sekar Rukun. Dalam pertemuan ini ada beberapa yang dibahas tentang rencana Kongres Pemuda. Kemudian setelah pertemuan ini juga dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Komite ini diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Setelah dilakukannya berbagai persiapan, maka pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakannya Rapat Besar Pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani dengan tujuan kongres itu untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan yang sentral. Keberadaan badan sentral ini dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan kebangsaan. Nah, gagasan-gagasan persatuan dibicarakan dan juga dipaparkan oleh para tokoh dalam kongres itu. Misalnya Sumarto tampil sebagai pembicara dengan topik gagasan persatuan Indonesia. Yang lain, Bahjar Johan tampil dengan topik kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Ada juga Nona Adam yang menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita. Ada juga Jakso Diporo yang berbicara tentang rapak lumuh. Paul Pinontoan berbicara tentang tugas agama dalam pergerakan nasional. Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia di masa yang akan datang. Ya, dan ini adalah beberapa foto-foto saat berlangsungnya Kongres Pemuda 1. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada kongres itu merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan pada lustrum 1 Jong Sumatranen Bond. Pada saat itu pidato Yamin mendapat komentar dari Profesor Dr. Hoykes bahwa kelak Muhammad Yamin menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak. Dalam Kongres Pemuda 1 telah muncul kesadaran dan kesepahaman tentang perlunya bahasa kesatuan. Pada saat itu, Kongres ini telah diusulkan untuk memutuskan bahasa kesatuan yang dipilihnya antara bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Setelah dipilih satu dari antara dua bahasa tersebut, akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut bahasa Indonesia. Jadi pada akhir Kongres Pemuda 1 itu sudah disepakati dan diputuskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia.
Hanya pada waktu M. Tabrani mengusulkan dan kemudian memutuskan agar Ikrar Pemuda yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dibicarakan lagi pada Kongres Pemuda berikutnya. Inilah hasil penting dari Kongres Pemuda I. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda I telah melahirkan beberapa keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia itu sendiri, dan bahasa Indonesia juga telah disepakati sebagai perekatnya. Perlu diketahui bahwa usul mengenai bahasa Indonesia itu sebenarnya datang dari M. Tabrani. Semula Muhammad Yamin agak keberatan dengan hal tersebut, namun setelah berdiskusi dengan Sanusi Paneh dan Adi Negoro, disepakati yang diusulkan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, yang intinya berasal dari bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.